berarti sebetulnya kalau misalkan Verdi Sambo ini juga terbukti jadi terdakwa di obstruction of justice, berarti itu dia hukumannya juga tambah lebih berat berarti, Prof. Ya tadi namanya perbarengan tadi. Perbarengan Tapi tadi. kan Oh iya iya. perbarengan tadi yang perbarengan atau konkursus yang realis tadi kan hanya diambil pidana yang terberat tapi ditambah sepertiga. Sepertiga. Ya, Iya, tetapi baik. tetap tidak boleh melebihi dari ancaman yang tertinggi. Padahal kita tahu Iya, kalau iya. 340 kan hukuman mati. Hukuman Selain itu mati. apalagi? Mau tambah sepertiga mati kok, sudah mati kan sudah selesai kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Baru ya. kemarin siang saya sampai di Semarang lagi Oh karena iya, diundang iya. Bang Karni Ilyas ya di Masya acara Karni Allah. Ilyas Club. Oh, oke. Tapi itu masih membicarakan tentang Verdi Sambo juga ya, ada Iya keterkaitannya, betul, Prof. Ya? membicarakan ya Hmm. berakar dari itu ya kasus Verdi Hmm. Sambo dalam hal ini pembunuhan berencana Brigadir Ya. Joshua yang kita tarik untuk pembenahan Polri ya, saya mengajukan mengenai reformasi kepolisian negara Republik Indonesia itu. Oke, baik, baik. Nah, berhubung dengan masih ada kaitannya dengan kasus Sambo, Prof. Kita akan melanjutkan, Prof, babak baru ya dari babak-babak yang sudah kita lalui. Ini terkait dengan pemberitaan yang juga cukup heboh, Prof. Ini ada berita dari Republika. Nah, Republika mengeluarkan berita berjudul Polisi Ralat .2 Irjen Sambo belum jadi tersangka obstruction of justice. Nah, kita akan membahas tentang itu. Ya. Izin saya membacakan 3 paragraf, Prof, dari berita Republika ini. Tim Inspektorat Khusus Irsus Polri melarat 6 nama tersangka tindak pidana obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kepala Divisi Kadif Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan 6 anggota Polri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum termasuk mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, FS. FS untuk sementara statusnya masih terperiksa dalam tindak pidana obstruction of justice, kata Dedi melalui pesan singkatnya pada Kamis tanggal 1 kemarin. Dedi menerangkan, FS belum dapat ditersangkakan dalam kasus tersebut karena masih menunggu hasil banding sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP, dan sidang KKEP Jumat lalu tanggal 26 sudah memutuskan untuk memecat Irjen Sambo dari keanggotaan kepolisian karena statusnya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J. Nah, jadi kalau kemudian saya baca komentar-komentarnya banyak yang belum mengerti, Prof. Netizen itu terkait dengan pidana yang sedang dijalani dan juga obstruction of justice ini, Prof. Nah, apa komentar Prof. Suteki terkait status Verdi yang belum tersangka ini, Prof? Di bahasan obstruction of justice ini, Prof. Ya, ini saya harus menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan teori ya dalam hukum tindak pidana itu, terutama berkaitan dengan summon law atau istilah kita itu ya perbarengan itulah ya. Jadi tindak pidana yang dilakukan bukan beberapa orang tapi satu orang pelaku tindak pidana atau beberapa orang itu melakukan tindak pidana yang beberapa. Jadi bisa dikatakan gabungan gitulah ya. Ya, summon law itu dikatakan apabila orang atau seseorang melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali dan di antara tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan, ini mestinya kan dalam perspektif sudah memiliki kekuatan hukum tetap ya, dan semua itu kemudian diajukan sekaligus ya dalam satu dakwaan itu. Nah, pentingnya untuk mempelajari tentang perbarengan ini tentu digunakan untuk menentukan nanti berapa hukuman bagi seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali. Jadi ini secara teoretik kita bisa sampaikan bahwa ada 3 jenis summon law itu
atau disebut juga dengan konkursus gitu ya. Itu dalam istilah hukum pidana ya. Gampangnya itu tadi perbarengan tadi lah dalam bahasa Indonesianya itu. Itu ada perbarengan idealis, kemudian ada perbuatan berlanjut dan ada perbarengan atau konkursus realis. Nah, ya maksudnya perbarengan itu gimana, Prof? Bisa ya dijelaskan, satu orang itu bisa melakukan tindak pidana beberapa Oke. kali. Ini nanti akan saya maksudkan ke ini. Jadi selain Ferdi Sambo itu dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya itu kan diancam dengan pasal 340, junto 338, lalu junto pasal 55 dan 56. Jadi di 56 itu kan persoalan perbarengan karena dalam melakukan tindak pidana itu bukan hanya satu itu ternyata. Jadi tuduhan bahwa dia itu sudah juga melakukan namanya obstruction of justice itu juga ada. Nah, ini lalu kalau dalam bahasa teori itu ya dikatakan dia melakukan perbarengan yang disebut dengan konkursus realis. Jadi dia melakukan beberapa tindak pidana yang ancaman pidananya memang berbeda antara yang satu dan yang lain. Misalnya tadi antara pembunuhan itu memang segaris ya, tapi yang kemudian juga ada perilaku yang menghalangi atau melakukan tindakan-tindakan yang mencoba untuk menutupi dan seterusnya dari tindak pidana yang dilakukan itu yang kita sebut dengan namanya obstruction of justice. Nanti kita akan bisa sebut dari dari itu. Nah, lalu saya katakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo itu terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua itu lebih tepat ke konkursus namanya realis. Nah, hukumannya apa? Nah, prinsipnya begini, apabila dalam suatu perkara terdakwa itu didakwa dengan dakwaan kumulatif, jadi lebih dari satu dakwaan gitu ya, yang terbukti itu maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana dengan diperberat ditambah sepertiga. Jadi kalau tambah sepertiga mestinya nggak boleh maksimum ancaman pidananya. Tapi kan kita lihat kalau 340 itu kan hukuman mati ya, lebih dari itu betul. Iya, baik. Jadi tidak ada. Jadi prinsipnya untuk konkursus realis itu berupa kejahatan yang diancam pidana pokok itu pidana pokok tidak jenis berlaku pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu apa? Semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan itu dijatuhkan, namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Nah, ini sistem ini disebut dengan sistem kumulasi tapi yang diperlunak. Baik. Terkait dengan tindak pidana yang tadi maksudnya ditanyakan pada kasus ini ya, kenapa kok belum ditetapkan sebagai tersangka? Sebenarnya saya juga merasa aneh loh, kok yang sudah jelas-jelas, bahkan kalau kita katakan kan itu bisa dikatakan sebagai otak dari obstruction of justice kan itu. Sebagai otak dari obstruction of justice, kenapa malah tidak ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice? Nah, ini nanti kan dikatakan perbarengan karena apa? Dia juga melakukan atau dikatakan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 junto nanti kalau nggak ketemu berencana berarti setidaknya 338 karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Ini yang saya pikir, saya kira kok aneh kalau kemudian diralat ya, karena hanya menunggu soal sidang etik itu sebenarnya kan tidak terlalu berhubungan secara cause and effect, harus etik dulu baru pidana, kan tidak harus begitu. Etik sendiri, pidana sendiri. Memang kemarin kita sudah membicarakan juga kan, kalau misalnya di PTDH itu hanya melakukan tindak pidana tapi tidak dikaitkan dengan kode etik, itu memang harus PTDH-nya harus dilakukan setelah kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kemudian diberhentikan secara tidak hormat kan itu. Tapi ketika di situ ada kode etik, ya kode etik itu sendiri sebenarnya pelanggaran nanti bisa berakibat rekomendasi dari KKEP ya, jadi Komisi Kode Etik Kepolisian itu bisa berupa
PTDH yang nanti apa? Kalau sudah jenderal itu yang memberhentikan adalah presiden, ya bukan Presiden, sembarangan tapi harus presiden. Oke, baik. Prof, ini menurut saya bagi orang yang bukan hukum, ini pembahasan ini agak rumit, Prof. Ya, memang betul. Ya. Nah, yang Loh, itu saya belajarnya tanyakan, bersemester ya itu enggak. Cuma gampangnya ya. tadi. Jadi itu bisa kita kaitkan dengan namanya perbarengan gitu ya Oke. diatur Ya, di dalam pasal 56. Saya mau bertanya, mohon dijelaskan secara singkat, Prof, mengenai apa sih obstruction of justice bagi orang-orang awam seperti kita ini, Prof? Ya, obstruction of justice itu kan sama dengan arti secara gampang itu menghalangi proses peradilan gitu loh. Nah, jadi ini dikatakan sebagai perbuatan atau percobaan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini menghalangi proses hukum atau istilahnya kita obstruction of justice. Jadi menghalang-halangi proses peradilan. Nah, itu proses peradilan itu bisa mulai dari kepolisian, kejaksaan itu kan sampai dengan di pengadilan. Peradilan itu kan proses. Jadi dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian persidangan atau pemeriksaan oleh hakim di persidangan pengadilan namanya. Nah, untuk dikatakan sebagai obstruction of justice itu harus memiliki 3 unsur penting. Yang pertama, tindakan itu menyebabkan tertundanya proses hukum. Nah, tidak? Jadi tertundanya itu bisa karena apa? Menghilangkan barang buktinya, gitu kan? Lalu menghilangkan jejak, menghapus kayak misalnya di KM 50 kemudian sebenarnya itu kan banyak yang dihilangkan jejaknya itu. Kemudian diratakan tanah tempatnya. Wah, itu termasuk nanti itu bisa menyebabkan tertundanya proses hukum. Atau istilahnya itu pending judicial proceedings itu. Lalu yang kedua, pelaku itu mengetahui bahwa tindakannya atau dia itu menyadari bahwa perbuatannya itu. Jadi harus dilakukan secara sadar. Ya, artinya niatnya ada kesengajaan bahwa dia memang tujuannya apa? Wah, supaya nanti tidak tidak terendus. Nah, bagaimana ini? Itu. Kemudian yang ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang yang bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Nah, jadi itu 3 itu minimal, tapi kalau di peradilan Amerika, obstruction of justice itu ditambah 1 syarat lagi, yaitu apa? Harus dibuktikan terdakwa itu memiliki motif untuk melakukan tindakan yang diperbuat itu jadi ada 3 atau 4 nah itu syaratnya supaya dikatakan itu sebagai obstruction of justice. Nah, untuk Verdi Sambo itu kan setidaknya kemarin itu dikenakan tuduhan ya pasal 221 itu berarti terkait juga ini yang obstruction of justice. Kemudian juga dikenakan pasal itu 340, 338 junto pasal 55 dan pasal 56 juga memungkinkan nanti akan ada namanya bisa misalnya mengambil sesuatu barang yang bukan sebagian atau seluruhnya milik orang lain misalnya CCTV kemudian diambil ya itu bisa aja nanti pasal 362 diambil secara melawan hukum. Nah, gitu. Nah, jadi itu belum lagi nanti termasuk undang-undang ITE ya tentang melakukan akses ilegal ya terhadap handphonenya Joshua atau yang lain itu bisa aja dilakukan itu. Nah, jadi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal 221 yang tadi saya sebutkan itu adalah perbuatan tadi menyembunyikan, menolong untuk menghindari diri dari penyidikan atau penahanan serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Nah, pasal ini yang tadi kita sebut namanya obstruction of justice. Gitu. Oke, baik. Nah, lalu apa yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan FS ini berbeda dengan obstruction of justice atau dipisah gitu, Prof? Jadi dia itu kan ada 2 berarti ya yang FS itu. Yang pertama pembunuhannya, yang kedua obstruction of justice-nya.
Nah, apa yang menyebabkan ini kok berbeda, Prof? Kedua tindak pidana itu kan tidak begitu saja dibedakan ya, dapat dibedakan karena obstruction of justice itu akibat adanya tindak pidana pokok lainnya, yaitu tadi pembunuhan berencana itu. Ya, setelah Ya. terjadi pembunuhan berencana baru melakukan obstruction of justice. Atau mungkin juga bisa sebelum itu, sebelum terjadinya pembunuhan berencana, sudah mengambil CCTV-nya, kan bisa aja. Oh, Nah, itu iya, jadi bisa. CCTV atau apa-apa yang kira-kira nanti bisa menimbulkan ini bisa dilacak tindak pidana itu. Nah, dalam kasus Ferdi Sambo ini ada beberapa tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh FS atau oleh orang lain. Tadi kan sudah disebut ya, ada 6, kalau dia dihitung berarti sekitar ada 7 itu yang ditetapkan sebagai tersangka kalau Ferdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka dari betul. tindak pidana namanya obstruction of justice tadi. Hmm. Jadi bisa dikatakan kedua tindak pidana itu berhubungan tetapi dapat berdiri sendiri bagi pihak yang tidak terkait dengan pembunuhan berencana secara langsung. Jadi yang sudah terkait kan ada, yang sudah ditetapkan sudah ada 5 termasuk Ferdi Sambo kan, yang itu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Tapi yang lain-lain tadi itu kan atas perintah Ferdi Sambo untuk menghapus, untuk menghilangkan, untuk mengambil, untuk apalah ya. Banyak itu yang kita katakan itu sebenarnya hanya masuk di obstruction of justice. Tetapi ketika misalnya Ferdi Sambo juga mengotaki dilakukannya obstruction of justice, kemudian tidak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice, ini yang menurut saya itu aneh. Kenapa kok tidak termasuk di dalam 6 atau mestinya kan jadi 7 ya berarti. Betul. 7 orang yang mesti termasuk Ferdi Sambo itu ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice. Berarti Prof, berarti sebetulnya kalau misalkan Ferdi Sambo ini juga terbukti jadi terdakwa di obstruction of justice, berarti itu dia hukumannya juga tambah lebih berat berarti, Prof? Ya tadi namanya perbarengan tadi. Perbarengan tadi. Kan perbarengan tadi yang perbarengan atau konkursus yang realis tadi kan hanya diambil pidana pidana yang terberat tapi ditambah sepertiga. Ya, tetapi tetap tidak boleh melebihi dari ancaman yang tertinggi. Padahal kita tahu kalau 340 kan hukuman mati. Selain itu apalagi? Mau tambah sepertiga mati kok, sudah mati kan sudah selesai kan. Jadi ini cukup berat ini ya. Jadi untuk ini memang untuk kasus ini memang cukup berat karena ancamannya adalah pidana mati. Itu menurut saya pidana yang tertinggi gitu ya. Karena sudah yang di bawahnya kan kemudian yang seumur hidup itu kan masih hidup. Di bawahnya lagi 20 tahun. Nah, kalau hanya hitungan tahun memang tadi hitungannya tidak boleh melebihi dari ancaman pidana yang terberat. Oke, baik. Prof, terakhir Prof, bagaimana prediksi Prof Suteki melihat perkembangan terbaru nih dari berita ini ada obstruction of justice ini tentang kasus FS ini, jenengan melihat gimana, Prof? Ya, kalau kita simak ya di pemberitaan, kita kan nggak datang langsung di Jakarta ya. Kemarin saya ke Jakarta kan hanya untuk podcast bersama Bang Karni Ilyas. Ini kan penyelidikan dan penyidikan. Nah, penyelidikan itu berarti sebelum penyidikan itu masih dilakukan terhadap orang, kira-kira berapa orang lagi yang memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Tapi begitu sudah ada tersangka itu lalu dilakukan namanya penyidikan. Itu kan masih dilakukan sekarang ini ya oleh tim sus itu. Yang dalam hal ini bisa dilakukan dalam 4 cara ya untuk penyidikan itu. Ada melakukan interview, ada interogasi, ada konfrontasi, ada rekonstruksi. Nah, terkait dengan kemarin soal rekonstruksi yang dilakukan 3 hari yang lalu, yaitu kan banyak pengamat yang masih juga meragukan akurasi atau juga transparansi rekonstruksi yang dilakukan itu. Karena apa? Ya dianggap kok terkesan kurang transparan dan ada tidak tahu narasinya kok kayaknya mengikuti narasi yang dibangun oleh kepolisian. Ini pengamat-pengamat banyak yang menyatakan begitu ya. Maka menurut saya harus segera dilakukan konfrontasi
dengan para pelaku, lalu saksi terkait, dan sekaligus ahli atau juga termasuk lembaga-lembaga yang terkait. Kayak yang terakhir kan kita juga baca pernyataan dari Komnas HAM ya, yang sudah memberikan rekomendasi. Ya cuma tadi disayangkan oleh para pengamat juga loh. Padahal sudah dinyatakan pelecehan seksual yang diadukan oleh PC dan juga Barade kan sudah di SP3. Dan Kapolri sudah menyatakan tidak ada pelecehan seksual. Lah kok ini Komnas HAM masih merekomendasikan atau masih menyatakan dugaan kuat. Nah, kalau di kitab hukum pidana kita kan dugaan keras ya. Tapi ini kata-kata dugaan kuat. Terjadi namanya pelecehan seksual. Lu kok diangkat lagi? Iya. Jadi kan lari saya nggak tahu ini narasinya nanti akan mengarah kemana dan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang macam mana. Ini berarti betul. Apa ya, skenario atau apalah orang menyatakan apakah rekayasa atau macam-macam terhadap kasus ini belum berhenti gitu loh Mas. Iya. Jadi itu tambah mumet lagi ya, skripnya itu masih jalan ini. Ongoing, saya nggak tahu ini bagaimana. Padahal kalau kita lihat Pak Kapolri sudah menyatakan tidak ada pelecehan seksual, kan itu kan udah di SP3 laporan dari Putri Chandrawati dan juga Baradae sudah di SP3, sudah dinyatakan tidak ada pelecehan seksual. Lah kok Komnas HAM malah menyatakan kembali ada di dalam rekomendasi itu ada dugaan kuat. Tetap itu narasinya kembali kan, karena apa? PC masih bersikeras bahwa ini terjadi pelecehan seksual, bentuknya apa macam-macam kan, buktinya mana gitu loh. Jadi sampai sekarang kan tidak ada. Itu yang jadi masalah karena apa? Kalau saya lihat ini tidak istilahnya apa itu Mas, dalam pembuktian itu cover both side ya, betul ya. Jadi saksi itu mesti harus dua sisi ya. Jadi dua pihak yang dikonfrontasikan, yang diinikan. Tapi sementara ini kan semua dari sana semua. Betul. Sementara Joshua kan memang sudah meninggal, terus bagaimana? Betul. Nah kemarin memang juga disayangkan kenapa kok tidak diizinkan penasihat hukum dari keluarga korban itu ya, dari keluarga pelapor kok tidak diizinkan untuk melihat saja, tidak ada memberikan ya, itu memang tidak di KUHAP, tidak ada ini Mas, tidak ada ketentuan maksudnya harus datang atau diikutkan dalam rekonstruksi, nggak ada. Cuma kalau dari sisi transparansi dengan dijadikannya kasus ini kasusnya skop nasional ya, viral dan seterusnya, menurut saya loh itu tidak ada salahnya kalau pengacara atau penasihat hukum dari pelapor ya, atau korban itu juga dihadirkan. Nah, jadi kan nanti bisa lebih fair dan transparan. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu dipersoalkan, yaitu adanya TSK pelaku pembunuhan berencana, yaitu Putri Chandrawati yang sampai sekarang itu belum ditahan. Nah, padahal kalau kita lihat KUHAP itu sudah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya apa? Ancaman pidana, ya tindak pidana yang dilakukan itu ancamannya lebih dari 5 tahun, sampai hukuman mati kok ya. Lalu yang kedua, unsur subjektif misalnya. Ada kemungkinan melarikan diri, ada kemungkinan menghilangkan barang bukti, atau mungkin melakukan rekayasa baru. Nah kan itu kan semua bisa dilakukan kan? Apa beliau sekarang misalnya dilarang untuk berhubungan dengan orang lain, dengan apa-apa dilarang. Kan itu statusnya bukan tahanan, tapi baru tersangka kan itu. Nah, ini yang saya katakan, kalau misalnya terjadi yang demikian kan seolah kan kita melihat ada fakta lain ya. Kalau misalnya ada soal karena punya balita, ya saya kira juga tidak mencerminkan apa yang kita sebut-sebut itu soal equality before the law itu. Karena juga ada kasus di mana ada seorang ibu yang masih punya anak balita, ya kan? Ada itu videonya juga, beritanya juga. Banyak Prof, bukan satu Prof. Nah makanya bukan hanya satu, tapi itu kan masih punya anak balita pun juga ditahan. Bahkan sempat juga anaknya ikut di dalam tahanan itu. Itu kalau kita lihat, nah apa itu termasuk adil gitu ya. Jadi sebenarnya bahwa kalau menurut saya meskipun ini ada diskresi lah, kita ngomong diskresi itu kewenangan polisi tetapi betul. Kita melihat di sini polisi atau penyidik lah dalam hal ini sebenarnya berlaku diskriminatif dan cenderung menunjukkan bahwa
kayak hukum itu seperti itu ya, seperti pisau dapur ya. Iya, iya. Jadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, jadi seperti yang beberapa kali kita sebutkan itu bahwa kalau kita bicara tentang equality before the law, itu saya katakan itu just a might ya, only a might atau just a might that lie daily. Jadi itu ya hanya mitos ya, equality before the law atau kesamaan hukum kesamaan setiap orang di depan hukum itu hanya mitos yang dibuktikan kebohongannya setiap hari. Setiap hari. Nah, jadi begini Mas, kalau lebih saya tekankan, saya kok kalau ditanyakan prediksi ke depan itu ya saya melihat masih suram ya. Jadi dalam memprediksikan akhir dari dalam tanda kutip ya drama pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang sementara ini terbukti didalangi oleh Verdi Sambo dengan motif yang hingga sekarang ini hampir 2 bulan belum juga terungkap. Nah, apakah nanti Verdi Sambo akan dihukum mati seumur hidup atau 20 tahun paling lama, atau bahkan dia bisa lolos dari tuduhan melakukan pembunuhan berencana dan tidak jadi juga di PTDH. Jika nanti pemeriksaan banding KKEP itu menolak putusan sidang KKEP tahap pertama. Lah apa enggak ruwet itu? Bulet, jelimet, wes pokoknya komplit. Oke, baik ya Prof. Ya, terima kasih Prof Suteki atas waktunya di bahasan terkait dengan Irjen Sambo yang belum jadi tersangka di obstruction of justice ini, Prof. Bahasan yang cukup menarik dan baru bagi saya. Terutama dan ini juga pasti baru bagi teman-teman semua, puan dan tuan semua yang bukan orang hukum, Prof. Ya, baik, terima kasih. Ya, jangan lupa puan dan tuan semua untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki karena satu yang berbeda. Kita akan selalu mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan berakal. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih puan dan tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.